Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-14. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Aidan Putra Sidik, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas sebagai formator dan staf di seminari tahun orientasi rohani di Sanggala, Tanah Toraja. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Saya akan membacakan teks Injil ini dan setelah itu kita akan renungkan bersama. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan kepadamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk bisa membantu kita merenungkan dengan baik teks Injil hari ini, alangkah baiknya kalau kita melihat konteksnya terlebih dahulu. Bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama merupakan bagian dari khotbah perutusan dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius sendiri ada 5 khotbah besar. Khotbah tentang sabda bahagia, tentang perutusan, tentang kerajaan Allah, tentang gereja, dan khotbah tentang akhir zaman. Khotbah perutusan merupakan bagian kedua dari 5 khotbah besar penginjil Matius. Struktur dari khotbah perutusan itu memiliki satu struktur yang sangat menarik. Strukturnya seperti ini: pemanggilan dan perutusan para murid, peringatan kepada mereka akan penganiayaan yang akan mereka alami, janji perlindungan Allah kepada mereka,
serta syarat menjadi seorang murid dan ganjaran yang akan mereka terima. Bagian Injil yang baru saja kita dengarkan itu berbicara tentang jaminan perlindungan Allah kepada orang yang diutusnya. Inti dari perutusan ini adalah makna perutusan memiliki dimensi misionaris atau perutusan. Janji perlindungan Allah dinyatakan dalam 3 kali ungkapan yang ditekankan pada bagian ini, yaitu ungkapan janganlah kalian takut, yang kita temukan dalam ayat 26, 28, dan 31. Janganlah takut kepada mereka yang memusuhi kalian, janganlah takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. 3 kali kata jangan takut ditekankan untuk menunjukkan perlindungan dan kasih penyertaan Allah. Perlindungan itu atau penyertaan Allah diungkapkan juga dengan sangat indah dari bagian ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di sana ditunjukkan bahwa burung pipit pun itu harganya sangat murah, tetapi sangat diperhitungkan oleh Allah. Dan kita manusia itu jauh lebih tinggi nilainya daripada burung pipit, dan karena itu kasih Allah, perlindungan Allah pasti jauh melimpah atas kita. Menarik merenungkan teks ini, karena sebagai orang beriman, ketika kita dibaptis, kita menerima rahmat imamat umum. Artinya, setiap orang beriman diutus menjadi misionaris, menjadi pewarta kabar gembira dalam konteks hidup mereka masing-masing. Dan di balik perutusan itu selalu ada kasih, perlindungan, penyertaan Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya ingat kisah menarik seorang misionaris CCM, yaitu Pastor Jan van Hersel. Kisahnya saya juga tulis dalam buku saya yang terbaru ini. Konon dulu Pastor Jan van Hersel itu tugas di paroki Polewali, dan dia juga melayani umat di wilayah Mamuju sampai di Pasangkayu. Suatu kali dia mengunjungi umatnya dengan mengendarai sepeda motor Honda GL100 dari Polewali ke Mamuju. Dari Mamuju dia melanjutkan perjalanan ke Pasangkayu, tetapi zaman itu belum ada akses jalan darat, maka dia naik perahu katinting, itu semacam perahu mesin tempel. Lalu dia naik dengan motor Honda GL100 itu, dan di atas perahu orang kemudian mulai melihat, kok ini ada pastor orang barat datang di sini. Lalu mereka mulai mengerjai dia, mencabut busi motornya dan membuangnya. Dan mereka mengatakan, nanti kita lihat ketika tiba di darat apa yang akan terjadi. Pasti dia akan mengalami kesulitan besar. Tetapi ketika tiba di sana, Pastor Jan van Hersel itu turun dengan sepeda motornya dan langsung menstarter sepeda motor itu dan bisa langsung hidup dan berangkat melanjutkan perjalanan. Orang semua terpana melihatnya dan mengatakan bagaimana mungkin sepeda motor itu bisa jalan padahal businya kita sudah cabut dan sudah buang. Kisah ini sederhana, tetapi kalau kita renungkan, sekali lagi kita akan melihat kasih penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dalam tugas perutusan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak halangan, tetapi Tuhan dengan caranya sendiri senantiasa menunjukkan
kasih penyertaan dan perlindungannya kepada umatnya. Maka bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan kasih dan cinta Tuhan itu kepada kita. Burung pipit pun yang sangat kecil harganya demikian diperhitungkan dan dipelihara oleh Allah. Terlebih kita manusia akan mendapatkan kasih dan perlindungan yang melimpah dari Allah sendiri untuk terus-menerus mewartakan kabar sukacita keselamatannya dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita, jangan takut karena Tuhan menyertai kita selalu. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Aidan Putra Sidik atas renungan yang boleh ia persembahkan bagi kita semua. Saudara-saudari, Pastor Aidan baru saja menyelesaikan tulisan sebuah buku yang bagus, kisah mengenai panggilannya yang berjudul Dari Sarang Gagak ke Sarang Gagak. Sebuah kisah yang menarik perihal perjalanan imamatnya. Apabila Anda berminat, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang disampaikan juga di Inri ini. Saudara-saudari, silakan meneruskan juga renungan Inri ini bagi sesama anggota keluarga, bagi teman dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.